Salam pemirsa. Pemberitahuan internal Korps Marinir AS mengejutkan semua orang. Rahasia serangan dan pertahanan tentara Israel di Gaza terungkap, dan senjata misterius dikerahkan ke medan perang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Zelensky mengungkapkan bahwa kesulitan perang dan AI memperkirakan keakuratannya waktu Perang Dunia III. Pemberitahuan internal dari militer AS mengejutkan semua orang. Pemberitahuan internal Korps Marinir AS pada tanggal 1 November 2023 telah menarik perhatian besar dari semua pihak. Ini mengindikasikan bahwa militer AS akan melakukan operasi militer secara besar-besaran dalam waktu dekat. Mayor Jenderal Christopher McPhillips, Komandan Komando Pusat Pasukan Korps Marinir AS, mengeluarkan pemberitahuan kepada semua perwira dan tentara. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia dari pemberitahuan tersebut. Bunyinya, "Saya menyesal dengan menulis kepada Anda untuk memberitahu Anda bahwa saya harus mengubah tanggal dijadwalkan pada tahun 2023. Keputusan diambil pada pesat hari ulang tahun Korps Marinir ke-248 yang diadakan pada 16 November 2016. Karena komitmen operasional yang tidak terduga dan sifat misi kami saat ini. Dengan sangat menyesal kami harus membatalkan acara tahun ini. Sebagai marinir, tanggung jawab utama kita adalah menjamin keamanan dan pertahanan negara kita. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah dan didorong oleh penjagaan standar kesiapan tertinggi dan memenuhi tanggung jawab operasional kami. Betapa mendesaknya persiapan perang dan tanggung jawab operasional sehingga semua perwira dan tentara perlu diberitahu tentang pembatalan dansa ini. Anda harus tahu bahwa dansa ini adalah tradisi yang sangat formal yang dipertahankan oleh Korps Marinir AS dalam rangka merayakan hari ulang tahun. Pembatalan pesta dansa dengan pemberitahuan umum ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang besar yang harus mereka lakukan, yang menurut seorang prajurit merupakan pertanda akan terjadinya perang besar yang akan datang. Rahasia serangan dan pertahanan Israel di Gaza terungkap. Banyak orang mungkin langsung mengaitkan peristiwa ini dengan situasi perang di Timur Tengah. Saat ini, kemajuan perang Israel-Hamas telah menjadi barometer untuk menguji situasi di Timur Tengah. Sejak tentara Israel memasuki Gaza dan melancarkan perang darat menyerang pasukan Hamas, kemajuannya sangat pesat. Ini adalah diagram skema penyerangan tentara Israel ke Gaza. Bagian biru adalah bagian tempat tentara Israel menyerbu. Anda akan menemukan bahwa tentara Israel menyerang dari 3 arah secara bersamaan. Bagian paling utara Gaza menembus jauh di sepanjang pantai, dan sisi lain telah memasuki wilayah Bait Hanoun dan terus melakukan pertempuran sengit. Tentara Israel menyerang dari sisi selatan Gaza, jelas berusaha menembus jalur Gaza dan benar-benar menghalangi mundurnya Hamas, membentuk pengepungan dengan tentara Israel di sisi lain. Hingga 1 November 2023, posisi tentara Israel hanya berjarak kurang dari 1 km, sudah dapat membagi seluruh Gaza Utara dan Selatan menjadi 2. Sedangkan bagi angkatan bersenjata Hamas di Gaza, yang bisa mereka andalkan hanyalah mengandalkan terowongan bawah tanah untuk melakukan perlawanan ala perang gerilya. Selain menghadapi Hamas di jalur Gaza, Israel sendiri juga harus siap menghadapi serangan musuh di sekitarnya sewaktu-waktu, antara lain Hamas, Hizbullah Lebanon, dan angkatan bersenjata Houthi Yaman. Israel masih harus menghadapi sejumlah besar serangan roket yang masih menjadi ancaman utamanya. Saat ini, sistem pertahanan Iron Dome yang dikembangkan Israel telah menjadi kekuatan utama dalam pertahanannya. Sebuah video yang beredar baru-baru ini menangkap pemandangan menakjubkan dari Iron Dome yang sedang memamerkan kekuatannya. Meskipun Iron Dome Israel sangat kuat, masih sulit untuk mengatasi serangan saturasi lebih dari 100 roket yang tiba pada saat yang sama. Lagi pula, biaya rudal Iron Dome sangat tinggi. Biaya masing-masing rudal yang ditembakkan melebihi $40.000 AS. Oleh sebab itu, Israel juga mengembangkan rudal yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Sistem pertahanan udara Iron Beam menggunakan laser untuk mencegat roket dan drone yang masuk. Dan mereka sudah mulai menggunakan Iron Beam melindungi keamanan kota-kota Israel. Pada tanggal 2 November, di tengah krisis perluasan perang Israel-Hamas,
Arab Saudi yang berselisih dengan Iran menegaskan bahwa Arab Saudi bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Israel untuk memulihkan perdamaian di Timur Tengah sesegera mungkin. Pada tanggal 1 November, Menteri Pertahanan Saudi mengunjungi Amerika Serikat dan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS di Pentagon. Dia berharap Amerika Serikat akan membantu Arab Saudi memperkuat kemampuan pertahanan udaranya. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu bahwa 2 hari lalu, rudal pertahanan udara Saudi secara aktif mencegat rudal yang diluncurkan oleh angkatan bersenjata Houthi Yaman yang didukung Iran menuju Israel. Saat ini, situasi di Timur Tengah adalah seperti ini. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir, mereka bersedia atau sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Hamas, angkatan bersenjata Houthi Yaman, dan Hizbullah Lebanon berdiri bersama dengan Iran yang berdiri di belakang mereka. Semua pihak mengetahui bahwa kini hanya Amerika Serikat yang memiliki kemampuan dan pencegahan yang mampu membujuk negara-negara Timur Tengah agar bersatu melawan Hamas dan pasukan Iran, serta membantu memulai kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa sejak perang dimulai di Timur Tengah, perang antara Rusia dan Ukraina telah diabaikan oleh dunia luar dan jumlah pemberitaan yang terkait telah sangat berkurang. Presiden Ukraina, Zelensky, pada hari Selasa menekankan kepada dunia pentingnya perlawanan Ukraina terhadap tentara Rusia, tetapi juga meminta dunia luar agar tidak mengharapkan Ukraina untuk segera mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Pada tanggal 1 November 2023, Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny, menulis artikel untuk majalah The Economist yang membingkai ulang perang Rusia-Ukraina dan mengusulkan strategi baru untuk memenangkan perang. Dalam artikel itu, Jenderal Zaluzhny menunjukkan bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki fase penentuan posisi yang baru, di mana sarana teknis akan menjadi kunci siapa yang dapat memenangkan perang. Zaluzhny mengatakan bahwa perang ini berubah menjadi pertempuran posisional yang memasuki jalan buntu dan melelahkan. Untuk memenangkan perang pada fase berikutnya, ada 5 prioritas. Pertama, membentuk pasukan cadangan. Setelah lebih dari 1 tahun pertempuran sengit, tentara yang efektif dalam pertempuran adalah hal mendasar untuk memenangkan perang. Kedua, untuk mendapatkan superioritas udara. Tidak diragukan lagi bahwa pesawat tempur canggih seperti F-16 yang dipasok oleh militer AS dan sekutu akan menjadi kunci mengubah hak untuk mengontrol udara. Ketiga, meningkatkan counter baterai radar atau daya tembak artileri balasan. Keempat, membangun sistem peperangan elektronik modern. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menangani ladang ranjau yang luas. Prediksi AI tentang kapan meletusnya Perang Dunia III. Perang Israel-Hamas dan Perang Rusia-Ukraina yang baru saja disebutkan dianggap oleh pihak luar sebagai pemicu yang akan menyebabkan Perang Dunia. Jadi akankah Perang Dunia Ketiga benar-benar meletus sebagai akibatnya? Salah satu prediksi paling mendesak dan aneh yang pernah dibuat, dan ini adalah prediksi sangat mengerikan yang dibuat oleh AI. Tahun lalu, seorang anak ajaib dari India meramalkan bahwa perang akan terjadi setelah Oktober 2023. Baru-baru ini seseorang membuat prediksi dengan menggunakan teknologi AI, dan jawabannya adalah Perang Dunia akan terjadi pada sore hari tanggal 23 November tahun ini. Bagaimana bisa seakurat sore hari? Apakah ini merupakan kejeniusan AI modern? Namun demikian, beberapa netizen mengatakan bahwa prediksi AI hanyalah memasukkan beberapa data saat ini ke dalam model data perang. Masalahnya adalah terlalu banyak variabel dalam kenyataan, dan objektivitas serta integritas input variabel data yang sebenarnya tidak dapat dijamin, sehingga tidak dapat diandalkan. Akan tetapi, beberapa orang mengatakan bahwa setelah melihat keputusan Korps Marinir Amerika Serikat yang membatalkan tradisi pesta dansa dalam rangka HUT Marinir AS pada 16 November 2023 dan kemudian melihat prediksi ini, jadi terlalu menakutkan. Entah benar atau tidak, prediksi akan terjadi pada bulan ini. Jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi.
Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.